Jadi dalam perjalanan dilayan dengan baik. Kena berapa bulan? Kena 3 bulan, dicambuk 1 kali. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gemanudin dan alhamdulillah saya sekarang sudah ada di perbatasan Indekong. Saya baru diantar ya oleh pihak Immigration Malaysia karena saya telah melanggar undang-undang karena memasuki Malaysia tanpa paspor, dan saya dikenai penjara 2 bulan dan sempat 1 kali. Dan di sana saya diperlakukan sangat baik dan alhamdulillah sampai juga di Indonesia. Kena tangkap di mana nih? Kena tangkap di Semalaju. Raja Bintang. Semalaju. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terkait deportasi ini berapa banyak totalnya Pak, dan apakah ada yang mendapatkan perlakuan khusus Pak, misalnya sakit dan sebagainya? 116 ya. Hari ini 116 orang yang dari Penuh Miri dengan proses yang sudah kita jalani sesuai arahan dari Satgas. Ya, sudah Satgas. Dan kita jalani swab test semuanya. Alhamdulillah mereka negatif dan tidak ada kondisi khusus. Jadi kami langsung minta persetujuan untuk pemulangan mereka dan koordinasi dengan Satgas kami bawa hari ini untuk bisa dipulangkan. Dan nanti di Indekong ini kami serahkan kepada Satgas, BP2MI dan tim di sini untuk proses berikutnya. Jadi silakan diproses, kalau memang di karantina wajib lakukan, itu memang sudah kita setujui sebagai SOP. Ini juga spesial Pak dikawal terus oleh KJRI Pak. Sampai di sini jangan kawal. Sampai di sini kita serahkan kepada BP2MI dan Satgas. Pak, sejauh ini artinya deportasi yang akan dilakukan sekarang ini sampai ke depannya tetap dilakukan swab di Malaysia? Sebenarnya kan ini bukan dilakukan tetap atau tidak, tapi memang haknya beliau untuk bebas. Ya, mereka sudah bebas, bebasnya itu dengan dipulangkan deportasi. Tapi kami tidak otomatis langsung begitu, kita koordinasi dulu. Ya, apa SOP-nya, apa di sini yang harus dilakukan, kami lakukan di sana. Jadi itu aja. Jadi kita ngikuti apa ya, arahan dari Indonesia, Satgas semuanya kita ikutin. Dan kami juga harus berkirim surat dulu meminta izin atau meminta persetujuan dulu. Nah, itu yang kami lakukan. Sampai sejauh ini Pak, berapa orang yang sudah di-swab yang difasilitasi oleh KJRI? Untuk PMI kita yang sudah di-swab yang dideportasi? dari mulai hari Minggu kemarin saja kita sudah memulangkan yang kita layani ya. Itu belum banyak, baru sekitar 50-an orang. Ya, karena mereka tidak tahu harus KJRI sendiri bagaimana. Mereka kalau dari ladang semuanya langsung, terlalu repot ya. Tapi bagi yang mereka mengerti, mereka ikutin. Ya, jadi kami tidak bisa memaksa karena posisi mereka di kami tidak tahu ada sebelah mana. Jadi mereka minta, Pak, saya mau langsung saja. Ya. Dari Malaysia. Oke, sejak ditetapkan mulai dilakukan pemeriksaan terhadap ini dari pelintas ya, kita lakukan screening dengan swab ya. Kita dilakukan di PLBN ini swab, dan untuk kemudian diperiksa apakah positif atau tidak di laboratorium Kesda di Pontianak ya, kesehatan. Ketika ada yang terkonfirmasi positif, apa tindakan lanjutan? Nah, tindakan positif pertama kita akan memisahkan dulu antara yang positif dan negatif, sehingga kemudian kita ini ditangani terus terang bisa sampai kemudian kita lakukan isolasi pengkarantinaan dalam waktu sekitar 14 hari sampai kemudian kita ambil lagi sampling yang keduanya. Sejak kapan Pak diberlakukannya swab ini di PLBN Indekong? Sejak hari terakhir adalah kunjungan Ketua Kogas dalam hari itu Pak Jenderal Doni Monardo. Itu sejak Sabtu kemarin tanggal 20 kalau nggak salah ya, kita mulai lakukan ini. Pak, bagaimana ketersediaan alat swab itu sendiri di perbatasan Pak? Kalau untuk alat dan bahan kita komunikasikan, memang mungkin kita terbatas di sini, akan kita komunikasikan baik ke komando tugas dalam hal ini BNPB maupun ke Kementerian Kesehatan. Untuk petugasnya sendiri Pak, apakah petugas khusus? Untuk petugasnya kita sementara ini teman-teman KKP yang melakukan swab
dan ini akan tetapi untuk pengamanan dan pengaturannya ini adalah anggota gugus tugas. Kita harapkan nanti dan untuk pemeriksaan dan lain sebagainya adalah teman-teman dari dinas kesehatan setempat. Kita mungkin dalam awal-awal ini pengorganisasian belum terlalu ini ya kompak karena baru dicanangkan dan kemudian running, sehingga kalau ini mungkin akan ada perbaikan secara simultan menurut. Yang pertama ini dipersiapkan berapa orang petugasnya? Di sini untuk dari kantor kesehatan sekitar 14 orang akan, tetapi untuk gugus tugas mungkin komando gugus tugas daerah yang lebih tahu. Untuk alat sampling swabnya sendiri berapa per hari sampai sekarang, Pak? Per hari ini tergantung dari kedatangan mereka. Kita upayakan setiap kedatangan dari PMI yang dipulangkan kita bisa ambil samplingnya semua. Pak, terakhir Pak, kan ini semua PMI di karantina Pak ya, Ya. di terminal barang Ya. internasional. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana penanganan mereka di sana? Terus bagaimana proses pemeriksaan kesehatan dan sebagainya Pak? Pemeriksaan untuk untuk di wisma karantina ya, katakanlah kita wisma ya. Memang itulah adanya tempatnya yang ada di perbatasan ini. Kita tempatkan di sana dan kita lakukan tetap setelah swab pertama, menunggu hasil swab dan kemudian kita lakukan tetap ada pengecekan suhu setiap ini dan mengontrol kondisi kesehatan mereka. Sampai hari keempat ini apakah sudah ada yang terkonfirmasi, Pak, negatif dan positifnya, Pak? Untuk yang pemeriksaan pertama kita alhamdulillah cukup bahagia karena hasilnya cukup bagus. Saya tidak bisa mempublikasikan karena itu adalah kewenangan dari dinas kesehatan gitu ya. Akan tetapi saya bisa katakan pemeriksaan swab pertama terhadap PMI ini cukup menggembirakan, artinya baik gitu ya, dan mudah-mudahan yang selanjutnya juga demikian gitu ya. Untuk hasil swabnya Pak keluar berapa hari itu Pak? Kalau untuk hasil swabnya sendiri sebenarnya hari kedua udah bisa ini. Yang masalahnya sekarang pemeriksaannya kan ada di Pontianak, sehingga kita memerlukan mobilisasi dari pengambilan sampel di sini dan pengiriman ke lab. Belum lagi nanti kesiapan lab mau jam berapa pemeriksaannya. Oke, terima kasih. Terima kasih.